Inspirasi masih bersama Rahim Mandani. Sana BTV, seorang atau sosok dari Rahim Mandani muda di usia 24 tahun sudah pernah menjabat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah Muhammadiyah 4 dulu di Kota Bengkulu. Dan di zaman kepemimpinan seorang Rahim Mandani, kemajuan SMA swasta ini luar biasa. Dan 24 tahun. Saya kalau 24 tahun itu baru mengawali karir di media itu. Tapi Anda sudah menjadi kepala sekolah. Dan di 2008 itu saya masih di lapangan lah waktu itu. Walaupun pernah juga sih, seingat saya dulu pernah menulis artikel atau berita tentang SMA 4. Cuman waktu itu belum pernah ketemu langsung dengan Rahim Mandani. Boleh diceritakan nih, Dang? Anda S1 sarjana agama, kemudian S2 magister agama, dan S3 ilmu sosial. Nah, mungkin saat Anda menjabat atau ditunjuk jadi kepala sekolah ini ceritanya gimana? Ya, memang saya masih kuliah sudah diperintah oleh dosen saya untuk menggantikan dia ngajar. Itu awalnya kan. Nah, kita tunduk saja namanya dengan dosen kan. Jadi kita ikut. Anda masih mahasiswa? Masih mahasiswa. S1, S2? S1. S1. Jadi karena dia sibuk jadi dosen, saya gantikan dia ngajar di SMA. Nah, mulai di situlah. Karena mungkin saya darah. Oke, karena satu lingkungan kan antara fakultas. Karena saya darah guru ya. Bapak saya seorang guru SD. Itu mungkin darahnya ngalir. Dan saya tanamkan juga karena memang dulu bapak tuh untuk pengganti dia satu orang. Dijadikan disekolahkan di SPG. Tapi dia kabur ke Bandung dan ikut tes polisi. Jadi saya lihat nggak ada, saya lah yang menggantikan. Nah, terus saya ikuti belajar ngajar tepat waktu sesuai dengan. Akhirnya saya diminta untuk jadi wakil kepala sekolah setelah sarjana. Ya. Setelah sarjana, saya resmi jadi guru. Dalam jangka nggak begitu lama, saya diminta untuk jadi wakil kepala sekolah. Nah, setelah wakil kepala sekolah, kan terjadi proses pemilihan tuh oleh guru dan TU. Nah, waktu itu saya terpilih suara terbesar. Oh, bukan aklamasi ya? Bukan. Tapi benar-benar berkompetisi. Berkompetisi dengan kepala sekolah. Saya mohon maaf karena yang manahkan kan. Nah, disitulah saya mulai menjadi kepala sekolah yang selama ini sangat terkenal. Yang buangan orang yang tidak naik di negeri pindah ke sana. Setiap pagi datang ke sekolah itu banyak botol minuman. Setelah memikirkan, berpikir, saya ajak kawan berpikir gimana kita merobahin. Sehingga saya punya kesimpulan, ada titik kesimpulan kita nggak ada jalan, harus disiplin. Pokoknya jam 7 pagi gerbang harus tutup, nggak kepala sekolah, nggak guru, nggak siswa, tunggu di luar. Jam 7.30 baru buka. Ya 30 menit itu digunakan untuk tadarus ya. Sebentar. Saat di awal melakukan ya katakanlah pembaharuan sistem pendidikan dengan mengedepankan kedisiplinan itu kan agak gimana, karena sekolah swasta, sekolah buangan. Iya kan, berapa banyak itu yang di luar, nunggu di luar. Saya didatangi oleh yayasan kan. Ini kerja kamu ini apa? Kok sampai orang nggak masuk berbaris di depan begitu? Ya saya ngomong, kalau nggak setuju ya pecat aja saya. Kan begitu. Nanti nggak ada orang yang mau sekolah di sini begini. Ya saya ngomong, kalau nggak ada yang mau sekolah di sini, kita tidur di rumah. Kan begitu. Sorry, waktu itu maksudnya sebelum Anda menerapkan sebuah ide untuk melakukan pembaharuan dengan pendisiplinan itu, jumlah siswa? Ya jumlah siswa memang udah agak lumayan, ada 9 kelas ya. 9 kelas ya. Tapi kasarnya
sekolah swasta, terutama pada saat itu sekolah yang Anda naungi ini masih dianggap dalam tanda kutip sekolah buangan. Ya, yang mana yang tidak naik di negeri ke sana kan Iya. gitu. Makanya saya mau untuk pagi-pagi kita ke ngeliat kelas, oh, ada bekas kencing, ada botol minuman. Lah kan ini kan bikin kita ini kan. Iya. Nah itu makanya saya katakan tadi karena mungkin masih usia-usia itu kita masih mau cari nama kan masih ada ideal. Saya termasuk dengan istri, saya ngomong kalau kamu lewat jam 7 ya kamu mohon maaf saya tinggal kan gitu. Istri pun pada saat itu Iya. walaupun jadi pengajar keluar. Keluar, gitu. Jadi saya tinggal. Nah, alhamdulillah Bang Sasor mulainya saya dengan pimpinan Muhammadiyah ya majelis atau yayasan seperti ini. Nanti habis orang mau sekolah sini mana kamu? Ya saya mau berhentikan saya. Oke. Kan begitu. Nah tapi pelan-pelan mulai masyarakat ini percaya kan. Berubah semua dia nggak bertindak seperti dulu lagi. Nah setelah mulai ada kepercayaan, saya gunakan sistem seleksi. Sudah berani unjuk gigi lah. Ya seleksi, saya masuk sudah 4, seleksi tertulis dan wawancara. Nah untuk melihat kemampuan akademiknya, kemudian seandainya akademiknya agak di rata-rata, nah kita terapkan di sumbangan. Jadi biar ada subsidi silang. Oke. Nah yang akademiknya bagus, biarlah dia nggak sumbangannya kecil. Tapi untuk menaikkan grade Ah. sekolah kita, bahwa sekolah kita punya kualitas. Punya kualitas. Nah, ini kemudian saya buat sebuah kelas namanya kelas Bangkit berisi 20 orang. Saya minta setiap Senin Kamis itu berbahasa Inggris. Nah, alhamdulillah waktu itu dapat 2 orang pertukaran pelajar ke Amerika. Nah, mulai lagi nambah itu kan. Nah, kawan-kawan Itu media, dianggap berprestasi ya, sekolah Ah. swasta yang dulunya seperti apa gitu, tapi mampu melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. ke Amerika. Nah, disitulah kawan-kawan media mulai naikkan itu kan. Jadi Saya ingat. rame terus kan datang ini. Iya. Ya saya aja bahasa saya kan belepotan. Saya jujur aja waktu TOEFL aja berapa kali baru memenuhi syarat untuk ujian disertasi kan. Nah disitulah saya lakukan langkah itu sampai akhirnya berkembang terus menerus dan saya putuskan kita tidak boleh nambah lagi dari 21 kelas. Nah makanya tadi udah mulai untuk kompetisi kan, akhirnya nggak lulus sudah sampai 500 orang, 600 kan. Tidak diterima ya. Nggak diterima. Jadi mulai terseleksi bahwa orang-orang yang masuk SMA Muhammadiyah 4 itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan lah, tetap Betul. memiliki prestasi akademik di tingkat SLTP. Nah, di situ tapi saya pernah goyang juga waktu itu kan ada 17 guru lulus pegawai negeri. Sudah kita kasih ngirimkan pelatihan, penataran, tahu-tahu pembukaan PNS lulus 17. Dibajak PNS. Sempat stres tuh kan gimana ini. Jadi tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi lah. Kualitas yang bagus-bagus diterima. Karena kita mulai lagi. Nah, alhamdulillah terus menerus berkembang. Nah, saya sempat berpikir bahwasanya masa saya harus jadi kepala sekolah terus menerus. Ya, saya ingin bermanfaat lebih banyak hal untuk orang. Nah, ini yang lucu lagi nih kan. Saya belum mengerti permainan gini kan. Nah, di rekening kami di bank itu, Rekening sekolah. itu kan sudah besar. Nah, Tapi pas hadiah undian itu payung. Saya sempat panggil orang bang. Nanti kalau SMA Muhammadiyah 4 enggak dapat hadiah yang besar, saya pindahkan rekening itu. Nah alhamdulillah dapat motor 2 kali, dapat motor SMA Muhammadiyah 4 kan. Nah makanya saya gini, jadi bisnis bank ini begini setelah saya pelajari sekarang tuh. Jadi waktu itu nampaknya dia takut juga karena ada sampai hampir 2 M-an kan. iya. Nah jadi di situ akhirnya dapat 2 motor, bisa untuk operasional TU. Nah, berkembang. Nah, setelah saya pamit di 2007 ya, saya ngomong dengan wakil-wakil kepala sekolah, saya mungkin mau maju di DPR. Nah, gara-gara kawan-kawan di Jakarta ini mendirikan partai. Nah, sebentar. Itu nanti kita akan kolek di segmen ketiga. Karena ini program inspirasi, kita pengen, terutama kan ini mungkin bermanfaat, ya tips yang mungkin dari seorang Rahim Mandani, mantan kepala sekolah
SMA 4 masa muda melakukan, oke tadi Anda bilang bahwa kuncinya adalah menerapkan kedisiplinan di sekolah supaya sekolah itu memiliki murid ataupun tenaga pendidik yang akan mampu dan mumpuni kan seperti itu. Di tengah pada saat itu mungkin tidak saat ini aja, memang dari dulu ya, artinya kekhawatiran pihak yayasan itu yang penting kita punya siswa lah, betul, penting masukan. Ada pemasukan. Nah ini kan sekolah-sekolah swasta di Bengkulu ini kan mulai ya adalah yang memang survive gitu kan, ada yang maju, tapi ada juga nih yang sudah mati suri gitu kan. Betul. Mungkin tidak etis kita sebutkan nih, tapi mungkin perlu nih seorang Rahimandani yang pernah mengalami betul sebagaimana mengelola sekolah swasta itu, bagaimana supaya bisa maju? Apa nih tipsnya? Ya, yang pertama menurut saya karena ini pihak pemerintah daerah juga harus memperhatikan sekolah swasta ya. Regulasi penting. Ya, yang sekolah-sekolah negeri itu orientasinya seharusnya sudah ke kualitas, bukan ke kuantitas. Kan begitu? Ya. Ya kalau misalnya dulu kan saya ngalami, ya kalau memang 7 kelas sampai akhir kita 7 kelas, kita orientasi udah ke kualitas. Nah maksud saya di kawan-kawan negeri mungkin dinas, Pak Gubernur dan ini harus membuat regulasi. Ya SMA negeri itu sudah harus dibatasi. Misalnya kalau 6 kelas saja, kualitas dinaikkan sehingga kawan-kawan di swasta bisa menampung. Nah di situ dia mulai membenahi diri kan untuk meningkatkan kualitas. Tapi kalau negeri setiap tahun nambah kelas, ini akan berpengaruh dan saya yakin persis kalau terlalu banyak nggak akan mampu lah ya. Guru, tenaga SDM kita tidak optimal lah untuk meningkatkan kualitas. Sementara kita harus sudah berorientasi kualitas untuk daya saing ke depan kan di provinsi-provinsi lain. Yang kedua, timnya menurut saya memang harus ada tim yang kuat ya. Minimal 8 atau 7 orang di sekolah itu. Apalagi kawan-kawan di sekolah swasta dia kan non pegawai negeri kan. Nah harus ditanamkan jiwa, kita ini kan sekolah luar negeri, swasta kan, luar negeri. Jadi kalau non negeri lah. Kalau kita tidak survive, murid kita tidak ada, kita sesama guru ini akan jadi pengangguran kan. Nah itu yang harus saya itu terus yang saya sampaikan setiap bulanan sebelum gajian, ayo kita sama-sama nih. Kalau kawan-kawan guru yang kan ada juga di sekolah negeri, mereka kalau kita tutup sekolah ini, mereka pindah ke negeri atau pindah ke Dignas. Kalau kita yang nggak benih, jadi pengangguran toh. Ayo kita motivasi. Nah itu yang mungkin motivasi untuk guru-guru. Makanya kalau 8 atau 7 tim yang biarlah bersakit-sakit dulu kan. Saya ngalami itu wanita. Berapa bulan ya yang minjam duit masjid dulu untuk gaji. Karena pada saat serat timah itu kan ada hutang kan, jadi kas kosong. Tapi oke lah, nggak apa-apa kita terus. Tapi kita bangun tim yang solid, ya yang senior, kita lapis kan, karena nggak mungkin memberhentikan dia, kita lapis saja kan. Nah itu mungkin tip yang disampaikan. Memang kadang kita prihatin ya. Padahal sekolah swasta juga itu kan menciptakan lapangan pekerjaan. Toh, bagi saya, kalau anak-anak ini sudah bagus kan nilai ibadah kita itu kan kurang kan. Satu kalau anak-anak sudah pintar, sudah tekun, ibadahnya rajin, seorang guru itu kan nggak penting lagi sebenarnya. Nah tapi kalau kita anak-anak yang bandel, yang ini segala macam, kalau dia berhasil, itulah yang menjadikan sebuah kebahagiaan buat kita. Artinya mestinya tenaga-tenaga pendidik terutama di sekolah-sekolah swasta menjadikan motivasi kalau anak-anak didiknya itu bukan orang-orang yang memiliki dasar prestasi yang bagus. Iya. Artinya disitulah celah seorang tenaga pendidik untuk menjadikan orang nobody menjadi somebody gitu ya. Itulah sebuah kebahagiaan. Oke, luar biasa. Pendidik
yang berkualitas adalah orang yang bisa menjadikan anak didiknya dari nobody menjadi somebody. Nah, Oke, luar biasa. Sana BTV semakin menarik, tapi kita akan kembali setelah yang berikut ini.